Ya, jadi untuk praktikum ini kita akan bahas tentang pernyataan perulangan atau looping statement. Ini yang selalu saya tekankan kalau saya ngajar di kelas pemrograman komputer apapun, bahwa pemrograman itu bukan hanya tentang ngetik, bukan hanya tentang menulis kode. Jadi pemrograman itu adalah tentang logika. Kalau kalian bisa menerjemahkan sebuah soal menjadi alur logikanya, maka bisa dibilang kalian sudah 80% selesai membuat sebuah program, meskipun kodenya belum ditulis. Karena apa? Karena begitu alur dari program itu sudah ketemu, sisanya hanya tinggal mencocokkan sintaksnya saja. Jadi yang namanya bahasa pemrograman sebenarnya intinya adalah bagaimana caranya kalian menerjemahkan soal-soal itu menjadi sebuah bahasa yang dipahami oleh komputer. Ini yang dulu saya sampaikan. Dari program kemudian diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Pemrograman itu terlepas dari bahasa apa yang dipakai. Kenapa ini saya sampaikan lagi? Karena saya baru ngajar kelas B. Jadi kalau sebelumnya saya hanya ngajar kelas A dan C, nah ini slide ini saya ambil kemarin saya habis ngajar kelas B. Makanya saya sampaikan lagi. Artinya apa? Bahasa apapun bisa digunakan oleh programmer. Kalian sebagai programmer sekarang kalian sudah belajar mengenai pemrograman komputer. Eh, Kalian jangan terpacu dan terkungkung dengan bahasa C++ saja. Meskipun orang bilang, wah kalau mau belajar bahasa pemrograman harus menguasai satu dulu. Ya, itu untuk kasus yang ideal. Gitu. Tetapi tidak ada salahnya kalian juga mulai sekarang belajar bahasa pemrograman yang lain. Karena mumpung sedang corona seperti ini, banyak yang menawarkan diskon-diskon gitu, dari skill academy, kemudian dari decoding, kemudian dari banyak kuliah-kuliah online bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memberikan tutorial pemrograman gratis, dan saya jamin tidak ada yang memberikan perkuliahan tentang Borland C++. Yakin mas, nggak ada. Nah, tapi kalau ada yang memberikan tentang Python misalnya atau JavaScript, silakan diambil gitu. Karena dengan belajar itu nanti kalian akan banyak sekali pakai di bidang kita di geodesi geomatik, terutama misalnya untuk pengolahan data atau visualisasi. Jadi jangan dibayangkan geodesi hanya sekedar mengukur gitu. Dari data yang sudah kalian peroleh kan juga butuh diolah. Nah, meskipun karena masih semester awal mungkin kalian belum dapat gambaran. Ya, kemudian dulu juga sempat saya sampaikan tentang algoritma, pseudokode, dan sintaks. Jadi sebelum kita dapat sintaks, itu kita desain dulu algoritmanya dalam bentuk diagram alir, kemudian kita bikin kerangkanya atau bahasa ala-ala. Kita bikin dulu saja kerangka kodenya yang kalau dijalankan beneran pasti nggak bisa. Kalau dijalankan beneran pasti nggak bisa, karena banyak errornya. Ini hanya penerjemahan logikanya. Nah, ini yang disebut dengan nama pseudokode, yang kemarin saya munculkan juga di soal UTS. Ada pseudokode seperti ini, logikanya begini. Nah, kalian sudah bisa menerjemahkan kira-kira program itu maunya apa. Nah, dari diagram alir, kemudian pseudokode, barulah kalian nulis sintaknya. Ini idealnya. Nanti kalau sudah canggih, langsung nulis sintak sambil bikin diagram alir juga bisa. Saya sampaikan sedikit review tentang materi UTS kemarin. Ini adalah soal dari saya. Diberikan pseudokode seperti berikut. Saya kira ini cukup mudah dan banyak yang bisa menjawab dengan benar, meskipun ada juga yang jawabannya ngasal. A sama dengan B, A sama dengan A, maksudnya apa? Jadi ini adalah pseudokode. Di judul programnya itu ada tulisannya untuk menukar dua variabel. Apa maksudnya menukar dua variabel? Ya dulu yang pernah saya sampaikan, isi dari A dipindah ke B, isi dari B dipindah ke A. Nah, itu namanya menukar dua variabel. Nah, sehingga dari kode seperti ini, kalau misalnya A isinya 5, B isinya 8, maka ketika dicetak di akhir, A itu harusnya adalah 8, B harusnya 5. Yang waktu saya sampaikan di kelas waktu itu adalah bahwa kita bisa menukar variabel dengan menggunakan sebuah variabel sementara. Anggap saja sebagai box, misalnya variabel C. Nilai A dipindah dulu ke C, kemudian A diisi dengan B, baru nilai C dipindah ke B. Nah, adakah yang lebih ringkas? Waktu itu saya tanya. Nah, ada. Misalnya seperti ini, tanpa menggunakan variabel sementara. Jadi, mulai sekarang, mulai dari pertemuan ini, kalau nanti pas kesempatan saya ngisi, saya akan sampaikan tentang istilahnya adalah best practice
dalam pemrograman. Jadi ketika kalian memprogram, kalian akan ketemu dengan lebih dari satu cara untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Maka kalian harus mencari cara mana yang paling efisien. Cara apa yang paling efisien, paling ringkas, karena itu inti pemrograman. Bagaimana mencari cara yang paling efisien untuk menyelesaikan permasalahan. Saya kira ini untuk soal ini terlalu mudah ya. Nah, jika kita isi A, itu kita tambahkan dengan B, karena ini sama-sama bilangan. Ini sama-sama bilangan, masukkan 2 angka, ya kan. Maka kalau kita jumlah, berarti isinya A itu ya A dan B. Kalau kita kurangi dengan B-nya, maka isinya ya sama seperti kita tukar. Ini hanya masalah logik saja. Nah, kemudian soal yang selanjutnya nomor 20, ini juga soal dari saya. Pokoknya kalau ada kata-kata pseudokode, nah itu dari saya. Nah, ini misalnya ada nested if seperti ini. Jika ini kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Jika X lebih dari Y, Z lebih dari X, bla bla bla, dan seterusnya. Ini adalah nested if. Di dalam if ada if bersarang. Jika X-nya 3, Y-nya 5, Z-nya 9, maka berapa nilai T? Berapa nilai T? Nah, kalau misalnya seperti ini, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini misalnya. Tadi saya lihat ada juga yang menyederhanakan dengan cara yang lain. Ya silahkan, selama masih sesuai dengan koridor ini. Ada yang nggak menyederhanakan tapi malah lebih ribet. Nah, A sama dengan X lebih dari Y, B sama dengan Z lebih dari X, C sama dengan Z lebih dari Y. Yaitu apa? 3 ini adalah perbandingan masing-masing ini saya simpan dalam sebuah variabel. Bisa integer, bisa bool, boolean. Kalau integer berarti 1 dan 0, kalau bool berarti true dan false. Nah, ini bisa kita singkat dengan menggunakan operator logika, yaitu A, N, N, B. Jika A dan B benar, maka nilainya 1. Or C, jika salah satu benar, maka nilainya 1. Kenapa seperti ini? Karena kita sebenarnya menerjemahkan alur dari if yang bersarang ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini, dari if yang ada di soal, if-nya bersarang, kelihatannya kalau untuk logika kita masuk kayaknya simpel gitu kan, tapi untuk logika komputer ini lumayan belibet. Buktinya apa? T sama dengan Z-nya didefinisikan 2 kali, tidak efisien. Jadi kita cari mana yang lebih efisien. T sama dengan Z-nya 1, kemudian T sama dengan X juga 1, T sama dengan Y-nya juga 1. Nah, sehingga ini bisa kita pendekkan, sebenarnya ini hanya jadi 3 baris saja. Sebenarnya cukup jadi 3 baris plus ini, 6. Nah, ketika ini dimasukkan, kalian bisa cek kalau misalnya X-nya 3, Y-nya 5, Z-nya 9, apakah ini benar? Nah, nanti kalian cek, kalian coba masukkan sendiri. Ya, T-nya mestinya sama dengan 9. Nah, adakah cara yang lebih ringkas? Ada, yaitu menggunakan operator ternary. Lebih ringkas, hasilnya hanya seperti ini. Kalau ada yang jawab seperti ini, nilainya langsung 3. Karena poinnya memang cuma 3. Jadi, 3 atau berapa? Apa maksudnya operator ternary? Jadi saya gunakan ini misalnya, ini tanda tanya, ini kan untuk menguji apakah A dan B atau C. Berarti kan sebenarnya ini, apakah X lebih dari Y dan Z lebih dari X, dan salah satu itu atau Z lebih dari Y, gitu kan. Baru kemudian kita tes T sama dengan Z. Jika semua ini terpenuhi, salah satu, jika X lebih dari Y dan Z lebih dari X, atau Z lebih dari Y. Maka jawaban yang benar adalah T sama dengan Z. Di dalamnya, jadi ini yang nested adalah operasi ternary-nya. Ini ada operasi lagi di dalamnya. Jadi ini bisa kita pendekkan, sebenarnya cukup jadi 2 baris saja tambah 3 ini. Ini cukup jadi 5 baris. Lebih ringkas dari sisi pemrogramannya. Adakah yang jawab seperti ini? Dengan menggunakan operator ternary kita bisa singkat tampilan dari program kita, bukan hanya secara tampilan tapi juga secara logik, secara logikanya dia lebih ringkas dan lebih pendek. Nah, ini sekilas memang tidak ada efeknya, sekilas kayaknya efeknya biasa aja, sama aja gitu kan. Dan penambahan kecepatannya pun kalau kita bilang dia lebih efisien, penambahan kecepatannya tidak sangat signifikan, hanya beberapa sekian milisecond saja gitu. Tetapi ini adalah untuk program yang memang kecil,
Ketika nanti kalian berurusan dengan program yang sudah besar atau big data misalnya, maka ketika kalian memilih algoritma, maka pemilihan efisiensi atau istilahnya kalau kalian nanya teman-teman TI, mereka kenal dengan istilahnya big O notation, notasi O besar, itu yang melambangkan efisiensi dari sebuah program itu akan sangat-sangat berpengaruh. Jadi meskipun kita nggak belajar IT, kita juga perlu tahu ini. Meskipun kalian ada yang siapa tahu ikut SBMPTN lagi, kemudian ngambil IT. Nah, ini ketemu lagi di sini. Jadi alur logika yang sama dapat ditulis dalam bentuk kode yang berbeda. Nah, dalam pemrograman selalu gunakan yang paling sederhana dan sesuai dengan tujuan. Sederhana belum tentu sesuai dengan tujuan. Kalau misalnya sederhananya itu kemudian menghilangkan tujuan kalian, misalnya tujuannya adalah untuk menghitung apa gitu, kemudian setelah disederhanakan hitungannya jadi hilang, ya maka jangan dilakukan. Maka kalian harus ngambil risiko, ambil kode yang lebih rumit, tetapi tujuannya tetap tercapai. Nah, untuk yang membandingkan 4 angka, ada yang pakai cara A dibandingkan B, kemudian dibandingkan C, dibandingkan D, B dibandingkan A, dibandingkan C, dibandingkan D, D dibandingkan A, B, C. Jadi perbandingannya banyak sekali. Nah, ada yang lebih ringkas, kita bandingkan saja dua-dua. A dengan B, kemudian C dengan D. A dengan B, C dengan D. Mana yang lebih besar? Kan ini hanya mencari angka terbesar. Mana yang lebih besar kita ambil dari dua-duanya. Jika X ini kan A lebih dari B, Y ini C lebih dari D. Maka dengan cara seperti ini akan otomatis terfilter mana bilangan yang paling besar. Dalam dunia pemrograman ini dikenal dengan istilah divide and conquer. Atau kalau kalian kenal pelajaran sejarah dulu namanya divide et impera. Kita bagi-bagi masalahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Selama kita bisa mencari ada 4 angka, berarti kita bisa bagi, kita bisa bandingkan dua-dua, kita bisa bandingkan misalnya dua-dua itu dari 8 angka, berarti dua-dua 4 kali kita bandingkan. Sama seperti kayak nyari juara dari sebuah lomba, ya kan? Kok nggak ada yang kepikiran ke sana? Ini bisa kita gunakan sebenarnya algoritma model begini. Ini kalau di bahasa pemrograman banyak dikenal, biasanya untuk keperluan sorting, untuk keperluan mengurutkan bilangan. Jadi nanti dari misalnya inputnya 55, 32, 90, 82, nanti dia bisa urutkan 32, 55, 82, 90. Andaikan waktunya banyak, maka saya akan berikan contoh algoritma sorting, dan itu penting sekali. Terutama ketika kita membahas tentang big data. Tetapi ya waktunya nggak ada. Jadi silakan kalian pelajari sendiri. Kemudian ada soal yang seperti ini juga, buat sebuah program di mana pengguna memasukkan sembarang angka antara 100 sampai 999. Ini angkanya itu bilangan bulat ya, bukan dimasukin 11, 2, kemudian 5, kemudian 6. Dimasukkan di 256 ya berarti 256, bukan 2, kemudian spasi 5, kemudian spasi 6, terus dibalik. Disimpan jadi A, B, C, dibalik jadi C, B, A, lah kok pintar. Enggak, jadi keluarannya adalah angka dari 100 sampai 99, jelas-jelas angka, ya kan? 587 ini adalah bilangan ratusan, 587. Gimana caranya? Ya kita cari saja satuannya berapa, puluhannya berapa, ratusannya berapa. Bisa menggunakan num, bisa langsung dibagi saja. Kenapa kok ratusan kita bisa peroleh dengan angkanya dibagi 100? Angkanya dibagi 100 itu kan nanti dapat bilangan 5, sekian 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 gitu kan. Nah, karena tipe datanya adalah integer, maka dia dibulatkan ke bawah sehingga dapat angka 5. Nah, setelah kita dapat satuan puluhan ratusan, maka tinggal satuan dikali 100 tambah puluhan kali 10 ratusan. Nah, lihat ini adalah masalah logika, bukan masalah hafalan. Jadi kalau kalian membuat sebuah program kemudian diminta untuk mendesain logiknya, maka yang pertama kalian pikirkan adalah logika atau alur atau diagram alir dari program itu seperti apa, baru kemudian kalian terjemahkan menjadi kode. Jangan mikir kodenya dulu seperti apa. Yang penting logiknya dulu. Nah, kemudian ini yang agak tricky, meskipun jawabannya sangat simpel. Dan banyak yang benar, kata Batman akan dicetak 2 kali. Kenapa ini saya pisahkan soal nomor 21? Karena ini yang nanti akan menjadi dasar dari materi kita pada hari ini dan yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu tentang iterasi atau looping.
atau kalang. Ya, jadi dari program seperti ini berapa kali Batman akan dicetak? Ternyata 2 kali. Nah, logiknya seperti ini. Dari awal mulai, kemudian inisiasi, iterasi 1, nilai P sama dengan 6, Q sama dengan 17. Kemudian masuk ke bawah, ingat ketika kalian mengerjakan soal-soal dalam pemrograman C++, alur logikanya itu adalah dari atas ke bawah. Dan juga di pemrograman lain. Meskipun di Python dan JavaScript agak sedikit berbeda. Sedikit sekali. Nah, jadi ketika kalian melakukan pembacaan program, terutama yang punya iterasi, nah, kalian harus pahami iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 itu apa. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Dwi. Jadi mungkin tidak akan saya ulang ya. Ya, pada saat iterasi 1 ada P++, tadi P yang tadinya 6, kemudian berubah jadi 7. Kemudian Q yang tadinya 17 berubah jadi 14. Ya, selanjutnya dia turun terus masuk ke pengujian. Apakah P lebih dari sama dengan Q, P-nya 7, Q-nya 14, jelas bukan. Maka dia tidak mengerjakan yang di bawah ini, yaitu selesai, tapi langsung lompat ke else. Lompat ke else, dia mencetak Batman. Baru kemudian go to ulang. Ulang di mana? Ulang di sini. Maka mulailah iterasi kedua, ulangan kedua, atau perulangan kedua setelah yang tadi sekali jalan. Ini adalah ulangan kedua, jalan kedua. Kita lihat P-nya sekarang jadi 8, kemudian Q-nya jadi 12, ini salah, ini ngetik. Masuk ya 14 kurangi 3 jadi 12. Q-nya 11, kemudian apakah P lebih dari sama dengan Q? Belum, karena 8 masih kurang dari 12, masih loncat ke else, dan Batman dicetak sekali lagi. Kemudian go to ulang, balik lagi. Nah, dari iterasi ketiga, P-nya sekarang 9, Q-nya sekarang berarti 8 ya mestinya. 8, kemudian diuji, karena sekarang P-nya 9 dan Q-nya 8, maka urutannya sudah berubah. Ya, dan persyaratan if ini dipenuhi, sehingga yang dijalankan sekarang adalah yang selesai. Batman-nya dicetak 2 kali, go to selesai, selesai lompat ke sini, dan selesai, tutup. Nah, itu adalah alur dari sebuah logika pemrograman yang disebut dengan nama iterasi atau perulangan. Jadi iterasi itu adalah proses kita mengulang-ulang satu kode. Misalnya kita definisikan dengan menggunakan goto. Goto bisa kita gunakan untuk iterasi dengan cara ketika program itu sampai ke bawah, kita ulang lagi ke atas. Sampai ke bawah, kita ulang lagi ke atas. Nah, iterasi itu sebenarnya melalui menggunakan goto itu tidak disarankan. Menggunakan goto itu tidak disarankan. Karena apa? Karena berpotensi untuk merusak struktur program. Jadi kalau misalnya nanti ada program yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di sini, misalnya angkanya jadi minus atau bagaimana, maka program akan rusak. Sehingga lebih disarankan ketika kita melakukan iterasi, gunakan tool-tool iterasi yang disediakan. Jadi kalau di dalam C++ kita bisa menggunakan goto, kita bisa menggunakan operator looping atau perulangan atau kalang, dan yang ketiga kita bisa menggunakan rekursi atau recursion. Rekursi akan kita bahas 2 minggu lagi, 2 pertemuan lagi, sorry. Nah, apa itu looping atau perulangan? Looping itu seperti ini, misalnya kita punya sebuah bak mandi, mungkin ini sudah disampaikan oleh Bu Dwi, jadi saya cepat saja ya tentang loopingnya. Nyalakan keran air selama bak mandi belum penuh. Nah, syaratnya adalah bak mandi penuh. Begitu bak mandi penuh, keran air ditutup. Sehingga looping ini digunakan untuk mengulang suatu blok pernyataan beberapa kali. Di situ saya bilang beberapa kali. Nah, bilangnya berapa kali ngulangnya, artinya ya tergantung dari kondisi akhir. Kalau misalnya syaratnya tadi adalah selama bak air belum penuh, selama bak mandi belum penuh, maka ketika bak mandinya penuh, kerannya ditutup atau loopingnya berhenti. Nah, ini adalah salah satu metode untuk iterasi. Ulang sesuatu selama syarat belum terpenuhi. Nah, algoritmanya seperti ini. Kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram, pertama nyalakan keran, ini adalah operasi yang dilakukan. Kemudian ada suatu pengujian.
Dalam hal ini kalau dalam kata-kata adalah selama bak mandi belum penuh. Nah, pengujian ini kita sebut sebagai kalimat syarat atau test condition, yaitu yang ini, bak mandi belum penuh. Ini adalah syaratnya. Nah, yang dijalankan adalah keran dinyalakan. Jadi, ketika kita menguji sebuah kalimat syarat, jika kalimat syaratnya belum terpenuhi, maka keran akan terus-menerus dinyalakan. Pernyataan atau statement yang ada di dalam loop itu akan terus dinyalakan. Ini yang disebut dengan nama kalimat syarat dan pernyataan. Sehingga kerannya nanti nambah terus dan airnya juga akan nambah sampai bak mandinya penuh. Begitu ini terpenuhi maka keran ditutup dan mandi. Jangan-jangan ada yang belum mandi jam segini. Nah, ini adalah bagian loopingnya. Nah, dalam di C++ dikenal ada 3 macam operator untuk looping, yaitu for, while, dan do while. For, while, dan do while. Mungkin Bu Dwi sudah menjelaskan apa perbedaan dari ketiga operator ini. Kapan kita pakai for, kapan kita pakai while, kapan kita pakai do while, bedanya apa? Ya, secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua, yaitu entry control dan exit control. Apa maksudnya? Yang entry control adalah bahwa kalimat syarat itu disebutkan di awal, syaratnya disebutkan duluan. Selama bak mandi belum penuh, maka isi air. Nah, itu yang entry control. Kalau yang exit control adalah bahasanya seperti ini, isi air selama bak mandi belum penuh. Jadi diisi dulu. Kontrolnya di belakang. Saya punya slide satu lagi yang menjelaskan tentang ini, nanti kalian silakan download dan dipelajari sendiri di ELO. Ya, jadi ada 3 bentuk iterasi, ada di operator loop pada C++, ada for, ada while, dan ada do while. Ini for loop, saya cepat saja ya. For loop ini adalah ada 3 ciri, ada kondisi awal, ada pernyataan uji, dan ada pembaruan nilai atau update. Semua looping pasti punya 3 kondisi ini. Semua looping mau for, while, do while, dan lain-lain itu akan memiliki 3 kondisi ini. Ada kondisi awal, ada pernyataan yang diuji, dan ada pembaruan nilai. Kondisi awal akan diupdate oleh pembaruan nilai selama pernyataan uji itu belum dipenuhi. Kondisi awal akan terus diuji, diperbarui, ditambah terus dengan sintak untuk pembaruan nilai selama pernyataan uji belum terpenuhi. Nah, kalau kita bahasakan dalam bentuk sintak seperti ini, int a sama dengan 0. Int ini bisa di dalam sini, bisa kita definisikan dulu. Int dulu a, gitu, kemudian a sama dengan 0. Jadi int a sama dengan 0, a kurang dari 10, ini adalah syaratnya, a plus plus. Jadi ketika kalian membaca for, selalu bedakan 3 hal ini. Kondisi awal, syarat, dan update. Kondisi awalnya 0, int a 0, berarti kalian tulis nilai awalnya 0. Apakah a masih kurang dari 10? Iya. A plus plus ditambah 1. A plus plus adalah a plus sama dengan 1. Jadi 0, 1. Apakah sudah tercapai kondisi syarat? Belum. 2. Dan seterusnya sampai kondisi syaratnya terpenuhi, yaitu sampai ke iterasi ke 11. Ketika A-nya sudah mencapai nilai 11. Nah, apa yang dilakukan di tiap iterasi, tiap 0, 1, 2, dan seterusnya itu, nah yang dilakukan itu adalah yang disebut dengan nama block statement, yaitu apa yang ada di dalam kurung kurawal, di dalam kurung kurawal, satu blok pernyataan dari for ini. Nah, ini adalah kondisi awal, ini adalah pernyataan syarat, ini adalah update nilai, dan ini adalah blok pernyataan yang akan dijalankan 11 kali. Nah, setelah iterasi selesai sampai pernyataan ke-11, barulah kemudian program turun lagi ke bawah untuk melanjutkan setelah for apa. Jadi biasakan ketika kalian menulis program, perhatikan indentasi. Indentasi itu masuk-masuknya berapa spasi. Dari sisi kiri misalnya, oh kalau setelah for ini masih 1 blok, berarti kasih masuk 4 spasi misalnya. Oh ini berarti 1 blok. Nah kalau sudah balik lagi di luar for, balikin lagi ke indentasi yang awal. Ini akan membantu kalian untuk memahami programnya. Kalau perlu ditulis ulang, kalau misalnya kalian mengerjakan soal seperti ini. Nah, jadi kalau baca ini adalah diketahui A sama dengan 0, selama A kurang dari 10, tambahkan A dengan 1, sampai A-nya sama dengan 10. Nah, ada beberapa model, ada banyak sebenarnya, tapi ini saya sebutkan 3 model.
Ya, yang pertama adalah seperti yang paling atas ini, dia menggunakan wow-nya 1, wow-nya kurang dari sama dengan 10, wow plus plus ini yang tadi. Kemudian yang di bawahnya, nah kita juga bisa terapkan operator penambahannya tidak harus 1, misalnya 2. Jadi nambahnya dari 3 menjadi 2, 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 sampai syaratnya terpenuhi. Nah, bisa juga turun. Jadi tidak harus nambah, bisa juga dari 30 turun ke 25. Hasilnya seperti ini, 30, 29, 28 sampai 25. Nah, dua yang atas disebut dengan nama incremental loop, yaitu kalang naik istilahnya, atau perulangan naik karena nilai awalnya lebih rendah dari syarat akhir, kemudian ditambah. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini yang terakhir ini adalah decremental loop, nilai awalnya lebih tinggi dari syarat, sehingga perhatikan operator booleannya, yang ini kurang dari, yang ini lebih dari. Kemudian nilainya dikurangi. Jadi ada incremental, ada decremental. Nah, kemudian ada juga while. While ini sama seperti for sebenarnya, tetapi bedanya adalah yang diuji hanya pernyataan ujinya saja. Kondisi awal dan kondisi update nilai tidak secara eksplisit dinyatakan oleh while. Saya bilang tidak secara eksplisit karena kita tetap bikin dan tetap harus ada yang namanya inisiasi dan update nilai. Karena kalau nggak ada maka perulangan ini tidak akan bisa dijalankan atau malah jalan terus nggak berhenti. Sehingga untuk while ini kita uji dulu pernyataannya, kemudian dilakukan pernyataan yang ada di dalam kalang, baru kemudian nilainya diupdate. Ini while, jadi inisiasinya kita taruh di awal, kemudian diuji, setelah itu pernyataan bloknya dijalankan dan nilainya diupdate. Ya, diberikan nilai awal 0, A sama dengan 0. Kemudian selama A kurang dari 10 lakukan ini, selama while. Baru kemudian dia melanjutkan ke yang di bawah. Nah, yang beda sendiri adalah yang do while. Yaitu apa? Test conditionnya di bawah. Jadi perintah ini dijalankan dulu, baru kemudian nanya, ini benar atau enggak. Dijalankan dulu, baru kemudian nanya. Efeknya apa? Efeknya adalah kalau do while, semua yang ada di blok ini minimal dinyatakan atau dijalankan sekali. Minimal dijalankan sekali, yaitu pada saat program ngalir dari atas ke bawah. Begitu ketemu ternyata pernyataan ujinya salah, maka dia kemudian putus keluar. Tapi kalau dinyatakan benar, maka dia akan mutar, mengulangi, dan melakukan iterasi sampai pernyataan ujinya ketemu. Nah, ini do while. Nah, makanya dia disebut sebagai exit control, karena ujinya dilakukan sebelum exit, sebelum keluar. Nah, ini do while. Jadi dari sintak yang sama, yang kurang lebih sama, yaitu menulis angka dari 1 sampai 10 ini, dibuat do-nya terlebih dahulu, kemudian while-nya di bagian bawah. While-nya ada di bagian bawah. Artinya, kalau misalnya kita buat nilai awalnya A sama dengan 10, maka tetap dia akan tulis A 10. Baru kemudian dia keluar. Kenapa? Karena pengujinya ada di bagian bawah. Udah dikerjakan dulu, baru kemudian ketahuan ternyata A-nya sudah 11, A-nya misalnya sama dengan 11. Ya, sehingga ini kondisi awal, ini blok pernyataannya, kemudian ini adalah pernyataan uji, minimal sekali. Nah, ini perbedaannya. Jadi, kalau for dan while, test condition dulu, baru eksekusinya di sini, termasuk update-nya. Tapi kalau do while, dia eksekusi dulu, baru kemudian menanyakan apakah dia sesuai atau tidak. Nah, masing-masing ini sebenarnya punya kegunaan yang cocok. For itu cocoknya untuk apa, while itu untuk apa, do while itu untuk apa. Ya, ini saya sampaikan di slide yang satunya, nanti silakan kalian pelajari sendiri, waktunya nggak cukup kalau saya jelaskan semuanya. Jadi ada kalanya kalian lebih cocok pakai for, ada kalanya lebih cocok pakai while, ada kalanya lebih cocok pakai do while. Meskipun sebenarnya ketiga-tiganya bisa saling ditukarkan. Kalian pakai for untuk menyelesaikan permasalahan dengan while bisa. Kalian pakai while untuk menyelesaikan pernyataan-pernyataan dari for pun bisa, nggak masalah. Bisa saja. Tetapi mana yang lebih efisien, itu saja. Nah, kemudian ada yang namanya break untuk keluar dari kalang. Misal, kalau membaca for seperti ini,
maka ini adalah pernyataan untuk mengulang nilai n dari 1 sampai 10. Berarti iterasinya dilakukan 10 kali. Ketika kalian melihat for, yang pertama kali harus kalian tanyakan adalah iterasinya dilakukan berapa kali. Oh, nilai awal 1, nilai akhir 10, penjumlahannya 1. Berarti ini diulang 10 kali. Oh, kalau nilai awal 1, nilai akhir 10, penjumlahannya 2, oh berarti ini dilakukan 5 kali atau 6 kali, tergantung nilai awalnya misalnya. Berarti ini adalah sebuah iterasi yang mestinya itu nilai akhirnya nanti n-nya sama dengan 10 mestinya. N-nya mestinya sama dengan 10. Nah, tetapi di sini kita jalankan di dalam bloknya ternyata ada if. Ada if. Ada pernyataan uji. Jika n sama dengan 5, perhatikan perbedaan antara sama dengan 2 kali dengan sama dengan sekali. Sama dengan sekali adalah assignment. Dari kanan nilainya diberikan atau ditugaskan ke kiri. Nilai yang kanan ditugaskan ke kiri. Sedangkan sama dengan 2 kali adalah pernyataan uji, sama-sama kuat. Apakah n sama dengan 5? Ketika iterasi pertama nilai n-nya masih 1, belum. Jadi dia masih ulang. Ulang. Ketika n-nya sama dengan 5, maka dia mulai masuk ke blok if ini, sehingga setelah dapat di sini misalnya nilainya 5, maka dia mencetak si out, maaf kita putus. Nah, maaf kita putus. Kemudian break. Nah, break ini memutus siklus iterasi yang tadinya aslinya harus 10, diputus sehingga langsung balik ke blok di bawah for. Ini blok for-nya yang ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian dia langsung lompat ke bawah, langsung ke si out, putus deh. Tidak lagi dilanjutkan selamanya. Nah, ini yang dimaksud dengan break. Tapi ada juga yang modelnya continue. Ini yang kalau putus nyambung. Nah, jadi dari n nilai awal 1 mestinya sampai ke 10, maka ketika n-nya sama dengan 5 kita continue. Putus bentar. Jika n-nya sama dengan 5, dia putus bentar. Kemudian iterasinya tetap dilanjutkan ke nilai setelahnya. Setelah 5 berapa? 6. Berarti setelah iterasi ke-5, kemudian dia memanggil lagi iterasi ke-6. Tetap nyambung ke iterasinya. Gunanya untuk apa? Gunanya misalnya kita pengen memfilter. Ketika nanti nilainya sampai ke satu nilai tertentu, nah kita kerjakan fungsi yang lain tanpa memutus siklus dari iterasi. Nah, ini adalah gunanya continue. Bedanya dengan break adalah kalau break tadi sampai 5 putus, udah nggak nyambung lagi. Kalau continue, kita taruh di sini, maka iterasinya tetap nyambung ke nilai selanjutnya. Hanya break sebentar saja. Nah, selain itu, kita juga bisa bikin yang namanya perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang ini adalah kalau misalnya kita punya for, kemarin kan kita belajar if, conditional statement yang bersarang, yang saya munculkan di ujian. Jadi misalnya ini ada for, tanda buka kurung kurawalnya di sini, tanda tutupnya di sini. Di dalam tanda scope ini ada for yang lain. Ada for yang lain. Yang bukanya di sini, nutupnya di sini. Jadi di dalam for ada for. Ini adalah kalang luar, ini adalah kalang dalam. Atau looping luar, ini adalah looping dalam. Nah, efeknya apa? Efeknya begini. Kalau misalnya saya punya P 1 sampai 3, maka seluruh yang ada di blok luar akan dikerjakan 3 kali. Yaitu mana? Ini. Kalang luar 1, 2, 3. Ini adalah blok luar. Nah, pada saat nilai P sama dengan 1, atau iterasi pertama di kalang luar, P sama dengan 1, kemudian dia masuk ke bawah, dia menulis ini nilai kalang luar, ternyata begitu masuk ke bawah, dia masuk ke for yang ini. Key sama dengan 10, ini turun, saya bikin 10 ke 5, ada 5 kali iterasi untuk kalang dalam. Nah, jadi begitu dia masuk ke sini, saya berikan slash T, ini adalah tab, masuk berapa spasi, nilai kalang dalam, key-nya saya cetak. Sehingga hasilnya seperti ini. Masuk ke kalang 1 pertama, dia belum selesai sampai ke kalang yang kedua, sampai ke iterasi yang kedua, dia sudah diminta untuk nyetak lagi ini 10 kali. Baru kemudian setelah iterasi dalamnya selesai 10 kali, lompatlah dia ke nilai yang kedua. Dan ini kemudian diulang lagi, yang kalang dalam.
Baru kemudian sama. Setelah ketiga syarat ini terpenuhi, maka semuanya selesai. Nah, ini adalah nested loop. Gunanya sangat-sangat banyak. Nanti di slide saya yang satu juga saya jelaskan sekilas tentang ini. Silakan dibaca. Nah, hati-hati ketika kita menggunakan looping, karena bisa jadi program kita akan mengalami apa yang disebut dengan nama infinity loop, bukan infinity word. Infinity loop. Misalnya seperti ini. Apa yang salah dengan program yang ini? Ada yang tahu? Apa yang salah dengan program pertama itu? int awas, while awas, cout selesai kapan? Ada yang tahu? Biar saya sempat minum maksudnya. Ya, yang salah adalah tidak ada nilai untuk mengupdate. int awas, awas kurang dari 3 lah. Awasnya berapa? Awasnya nggak nambah-nambah. Awasnya misalnya int awas sama dengan 0 misalnya. Ya udah awasnya 0 terus, nggak pernah ditambah dimanapun. Tidak pernah ditambah. Jadi mestinya untuk membenarkan ini kita berikan di sini awas plus sama dengan 1. Jadi misalnya int awasnya sama dengan 0, awas plus sama dengan 1, maka nanti iterasi ini akan berhenti setelah 3 kali iterasi. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua dengan menggunakan for, dan yang kedua dan yang ketiga, batas akhir dan nilai awal tidak pernah bertemu karena WFH. We fall in love with the people we can have. WFH. Jadi batas akhir dan nilai awalnya ini tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena boleh jadi seperti ini. Wahnya 3, kemudian kita definisikan selama wahnya lebih dari 10. Padahal kita tambah nilai awal 3, selama WAH-nya lebih dari 10, lakukan ini. Wahnya ditambah terus, sehingga setelah dia kemudian nyampe 10, kemudian ditambah sampai ke 11, 12, 13, ya maka dia tidak pernah berhenti. Dia akan mengulang terus sampai selesai. Sampai selesai apa? Sampai programnya stuck. Istilahnya stack overflow. Memorinya nggak kuat. Sampai stack overflow. Nah, boleh jadi ada juga model yang seperti ini. Wahnya 3, persyaratan akhirnya adalah selama wahnya tidak sama dengan 10, nah, kalian tidak pakai tidak sama dengan, selama wahnya tidak sama dengan 10, wahnya ditambah 2, ya tidak akan pernah ketemu. Karena 3 ditambah 2 nanti dia ngelompati 10, dapat ke 9, ke 12 dan seterusnya itu, sehingga angka 10 ini nggak pernah ketemu dan syaratnya tidak pernah selesai. Sehingga ketika dijalankan jadilah seperti ini. Programnya tetap jalan terus, selesai kapan tanpa tahu dia akhirnya di mana. Jadi kalau kondisinya seperti ini berarti tinggal kalian kontrol C untuk menghentikan loopingnya. Jadi untuk menghentikan loopingnya kalian bisa pakai seperti ini. Kalau infinity word kalian bisa pakai kontrol C. Nah, ini adalah beberapa latihan mandiri. Ini dulu saya sampaikan sewaktu kita membahas mengenai GoTo. Silakan kalian coba tulis ulang program ini latihan ya. Jadi tulis ulang program ini menjadi program dengan menggunakan kalang, 3 operator kalang yang tadi disampaikan, yaitu bisa dengan for, bisa dengan while, bisa dengan do while. Nah, silakan nanti bisa kalian coba. Ini tidak saya masukkan nilai itu, tapi kalian nyoba-nyoba sendiri. Nah, penggunaan GoTo ini tidak disarankan, sehingga kalau kalian mau bikin logika seperti ini, sebaiknya kalian pakai logika yang lain, misalnya dengan for atau dengan menggunakan while atau do while. Nah, untuk latihan mandiri selanjutnya adalah kerjakan pada modul. Di modul sudah ada latihan mandiri di minggu ke-7, 10, 11. Sekarang minggu ke-10 ya. Tugas nomor 6, tugas ke-6, nomor 6 di tugas itu, nomor 6 Romawi sampai ke berapa ini? 7. Oh, 12, sorry. Sampai ke 12.